Kerajaan Malela adalah salah satu kerajaan paling megah di zamannya, dikelilingi oleh hutan lebat yang menjadi pelindung alami dari serangan musuh. Di tengah lanskap hijau yang subur, berdirilah istana yang memancarkan keagungan dengan arsitektur megah berbalut ukiran indah khas Sunda kuno. Penduduk kerajaan hidup tentram di bawah kepemimpinan Prabu Malela, seorang raja yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana, penuh wibawa, dan adil. Ia berhasil membawa kemakmuran melalui kebijakan yang menghormati keseimbangan alam dan melibatkan rakyatnya dalam setiap pengambilan keputusan penting. Dalam kesehariannya, Sang Prabu selalu terlihat tenang dan berwibawa, seolah tak pernah terbebani oleh masalah apapun. Namun, di balik sosok yang tampak sempurna itu, Prabu Malela menyimpan rahasia kelam yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya. Ada masa lalu yang mengusik tidurnya, membuatnya terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia sering termenung di balkon istana, memandang aliran sungai besar yang melintasi wilayah kerajaannya. Sungai itu, yang menjadi sumber kehidupan bagi rakyatnya, juga menjadi saksi bisu dari dosa yang pernah ia lakukan. Hanya ia yang tahu, di dasar arus sungai itu tersimpan sejarah yang kelam, sebuah pengkhianatan yang telah ia lakukan bertahun-tahun lalu, dan kini bayang-bayang masa lalu itu perlahan-lahan menghampirinya kembali. Seorang pemuda gagah bernama Anggalarang tiba di gerbang kerajaan Malela pada suatu pagi yang dingin. Penampilannya sederhana, dengan pakaian lusuh yang membuatnya tampak seperti seorang pengembara biasa. Namun, sorot matanya bercerita lain. Ada kilatan dendam yang membara dalam tatapan tajamnya, menyiratkan tujuan besar yang ia bawa. Anggalarang berjalan menyusuri jalan berbatu menuju pusat kerajaan, mencermati setiap sudut yang ia lewati dengan tatapan penuh perhitungan. Ia mendengar cerita tentang kebijaksanaan Prabu Malela, tetapi di matanya, Sang Prabu adalah dalang kehancuran desanya. Ia tidak datang untuk memohon perlindungan, melainkan untuk menuntut balas atas luka yang telah menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Anggalarang tidak membuang waktu untuk berbaur dengan penduduk kerajaan. Ia dengan tegas mengaku kepada penjaga istana, bahwa ia ingin bertemu langsung dengan Prabu Malela. "Aku datang membawa kebenaran," katanya dengan nada dingin yang membuat para penjaga saling bertukar pandang penuh kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa seorang pemuda sederhana berbicara dengan begitu percaya diri, bahkan bernada menantang. Dalam hatinya, Anggalarang menggenggam erat ingatan akan kehancuran desanya, rumah-rumah yang terbakar, jeritan keluarga yang tewas, dan kesedihan tak berujung yang menyelimuti dirinya sejak kecil. Ia yakin bahwa semua itu terjadi karena kesalahan Prabu Malela, dan ia bertekad mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik tirai istana yang megah itu. Di tengah hiruk-pikuk istana yang megah, langkah Anggalarang berhenti ketika matanya bertemu pandangan seorang wanita muda yang tengah berjalan di koridor dengan anggun. Dia adalah Putri Melati, anak sematawayang Prabu Malela, yang kecantikannya dikenal di seluruh negeri. Tatapan mereka bertaut, seolah waktu berhenti di sekeliling mereka. Putri Melati, dengan kerudung halus yang melambai lembut, tampak terpesona pada pemuda asing yang berdiri di hadapannya. Ada sesuatu dalam tatapan Anggalarang, campuran keberanian dan kesedihan, yang menarik hati sang putri. Sementara itu, Anggalarang merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, getaran halus yang membuat tekad dendamnya goyah. Meski hanya pertemuan singkat, benih cinta tumbuh di antara mereka. Anggalarang tidak dapat menyangkal daya tarik Putri Melati, namun hatinya bergulat dengan kenyataan pahit bahwa dia adalah anak dari pria yang ia benci. Cinta ini adalah bahaya yang nyata, seperti api kecil di tengah tumpukan jerami. Namun, dorongan hati yang lebih kuat membuat Anggalarang tidak bisa menjauh. Putri Melati, yang merasakan hal yang sama, memilih menyembunyikan hubungan mereka dari Prabu Malela. Ia tahu betapa keras ayahnya melindungi istana dari pengaruh luar, apalagi dari pemuda asing yang penuh misteri. Hubungan rahasia itu membawa mereka pada percakapan mendalam di tempat-tempat tersembunyi di istana, di mana cinta mereka berkembang meski diwarnai dengan ketakutan akan apa yang akan terjadi jika kebenaran terungkap. Prabu Malela memutuskan untuk mengunjungi seorang pertapa bijak yang tinggal di dalam hutan lebat, jauh dari keramaian kerajaannya. Malam itu, ditemani oleh suara jangkrik dan gemuruh air sungai yang mengalir deras, ia duduk di hadapan sang pertapa dengan wajah muram. "Rahasia ini telah menjadi beban dalam hidupku, wahai resi," ucap Prabu Malela dengan suara bergetar. Ia menceritakan bahwa dirinya bukanlah pewaris tahta yang sah. Dahulu, ia hanyalah seorang prajurit biasa, seorang saudara angkat dari Raden Dirgantara,
pemuda yang sebenarnya berhak atas tahta kerajaan Malela. Dalam ambisinya yang membara, Malela mengkhianati saudara angkatnya, membentuk pasukan pemberontak, dan menggulingkan kekuasaan Raden dengan kekuatan senjata. Pertempuran yang menentukan terjadi di tepi sebuah sungai besar. Di sana, Raden Dirgantara, yang dikenal sebagai pemimpin yang gagah berani, bertarung hingga tetes darah terakhir untuk mempertahankan kerajaannya. Namun, pasukan Malela yang jauh lebih besar membuat Raden kalah dan tewas. Tubuhnya jatuh ke sungai, terbawa arus hingga hilang tanpa jejak. Sungai itu kemudian menjadi aliran utama kerajaan, sumber kehidupan bagi rakyat, tetapi bagi Prabu Malela, sungai itu adalah saksi abadi dari pengkhianatan dan dosa besarnya. Setiap kali aku mendengar suara gemuruh airnya, aku merasa Raden memanggil namaku, bisik Prabu dengan mata berkaca-kaca. Sang Pertapa mendengarkan dalam diam, menyadari bahwa dosa itu bukan hanya menghantui Malela, tetapi juga telah mengutuk tanah yang kini ia pimpin. Setiap malam, ketika gelap menyelimuti kerajaan dan hanya suara alam yang terdengar, aliran sungai kerajaan mulai bergemuruh lebih keras dari biasanya. Gemuruh itu bukan suara biasa. Ada nada mengerikan yang membuat bulu kuduk meremang. Penduduk desa, yang awalnya menganggapnya hanya suara alam, perlahan menyadari bahwa gemuruh itu terasa seperti jeritan atau bisikan marah yang membawa ancaman. Anak-anak menangis ketakutan, sementara orang dewasa menyalakan dupa di pintu rumah mereka, berdoa agar suara itu tidak membawa bencana. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan besar yang bergerak di atas permukaan air, menyerupai sosok pria dengan jubah berkibar, seolah-olah roh yang terbangun dari tidurnya. Ketakutan semakin menjadi ketika kejadian aneh mulai terjadi di sekitar sungai. Tanaman di tepiannya layu mendadak, ikan-ikan mati mengambang, dan airnya menjadi lebih keruh, seolah-olah ada kemarahan yang mengalir bersama arusnya. Orang-orang percaya bahwa roh Raden Dirgantara, yang tewas di sungai itu, kini menuntut balas atas pengkhianatan yang pernah ia alami. Penduduk mulai berbisik bahwa ini adalah peringatan bagi Prabu Malela, sebuah tanda bahwa dosa masa lalunya tidak bisa lagi disembunyikan. Keresahan menjalar di seluruh negeri, dan rakyat menunggu dengan waspada, takut akan kemarahan yang lebih besar yang mungkin akan segera datang dari roh yang mereka yakini masih berkeliaran di sekitar aliran sungai. Raden Dirgantara, yang jasadnya terkubur di tepi aliran sungai besar, akhirnya bangkit dalam wujud roh pendendam. Kemarahannya yang tertahan selama bertahun-tahun meledak, memanggil kekuatan alam untuk melampiaskan dendamnya terhadap pengkhianatan yang ia alami. Sosoknya yang berkilauan dalam cahaya gelap malam mulai muncul di sekitar sungai, membuat air yang tadinya tenang berubah menjadi liar dan penuh amarah. Sungai itu, yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi rakyat, tiba-tiba menjadi ancaman mengerikan. Suara gemuruhnya semakin keras, seperti erangan kesakitan yang menggema di seluruh lembah. Dengan mata yang memancarkan api dendam, roh Raden bersumpah untuk menghancurkan semua yang berhubungan dengan Prabu Malela, termasuk keturunannya yang masih hidup. Tidak lama kemudian, sungai itu mulai meluap, melahirkan banjir bandang yang tak terduga. Dalam hitungan malam, air deras menyapu sawah-sawah hijau yang menjadi sumber makanan bagi penduduk, meninggalkan kehancuran dan kesedihan di setiap sudut desa. Rumah-rumah yang berdiri kokoh di dekat sungai hancur tanpa ampun, terseret arus bersama jeritan rakyat yang kehilangan segalanya. Penduduk berlarian mencari tempat yang lebih tinggi, memohon perlindungan dari amukan air yang seakan memiliki nyawa sendiri. Mereka yakin bahwa ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah murka Raden Dirgantara yang tidak dapat dibendung. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti kerajaan, sementara amarah roh Raden terus membayangi, menjadi pengingat bahwa dosa besar Prabu Malela telah membawa bencana bagi semua orang. Pada suatu malam yang tenang di taman istana, di bawah sinar bulan yang redup, Anggalarang akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini ia pendam kepada Putri Melati. Dengan nada suara yang penuh beban, ia menatap mata sang putri yang memancarkan ketulusan dan berkata, "Melati, aku bukan siapa yang kau pikirkan. Aku adalah anak dari Raden Dirgantara, yang tewas karena pengkhianatan Prabu Malela." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang berat di antara mereka. Putri Melati terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Anggalarang melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar, "Aku datang ke istana ini bukan untuk menikmati kemegahannya. Aku datang membawa dendam, ingin membalas kematian ayahku yang tak adil." Namun, ketika melihat reaksi Putri Melati, mata Anggalarang dipenuhi keraguan.
Cinta yang telah tumbuh di hatinya untuk putri itu kini menjadi seperti duri yang menusuk. Tapi, Melati, ucapnya dengan nada lirih, hatiku tidak bisa mengabaikan perasaanku padamu. Setiap kali aku melihatmu, dendamku melemah. Kau memberiku alasan untuk meragukan tujuanku. Putri Melati, dengan air mata yang mulai menggenang, menggenggam tangan Anggalarang. Kita terjebak di antara cinta dan dendam, bisiknya. Keduanya terdiam dalam kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang mustahil, seperti api dan air yang tak bisa bersatu tanpa saling menghancurkan. Dalam hatinya, Anggalarang mulai bertanya-tanya apakah balas dendam benar-benar sebanding dengan kehilangan cinta yang kini menjadi segalanya baginya. Merasa bahwa ancaman dari roh Raden Dirgantara semakin tak terkendali, Prabu Malela mengambil langkah drastis. Ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk menyusun strategi guna menangkap roh yang dianggap menjadi sumber kehancuran itu. Sang Prabu bahkan memanggil seorang dukun sakti yang dikenal memiliki kemampuan menaklukkan kekuatan gaib. Dukun itu, dengan mata tajam penuh keyakinan, bersumpah di hadapan Prabu dan rakyat istana bahwa ia akan menghentikan teror Raden Dirgantara. Hanya ada satu cara, katanya. Aku akan memanggil roh itu dan mengurungnya dalam pusaran aliran sungai yang dia gunakan untuk menebar kehancuran. Dengan penuh persiapan, mereka berangkat ke tepi sungai, membawa sesaji dan mantra-mantra kuno. Namun, saat ritual dimulai, keadaan berubah menjadi tak terkendali. Sang dukun memanggil nama Raden Dirgantara dengan lantang, menantangnya keluar dari persembunyiannya di kedalaman sungai. Tiba-tiba, gemuruh sungai berubah menjadi gelombang besar yang menerjang dukun itu. Roh Raden Dirgantara muncul dalam wujud bayangan raksasa. Matanya menyala dengan api kemarahan. Pasukan kerajaan yang berada di sekitar tempat itu menjadi panik. Sebagian mencoba melarikan diri, tetapi kekuatan air yang mengamuk melumpuhkan mereka. Dukun sakti itu, meskipun berusaha bertahan dengan mantra-mantra pelindung, akhirnya terseret ke dalam arus deras sungai. Jeritannya terdengar nyaring sebelum tubuhnya lenyap di telan pusaran air. Usaha Prabu Malela untuk menghentikan roh tersebut justru berakhir dengan kegagalan yang memalukan, membuat rakyat semakin ketakutan dan merasa bahwa amukan Raden Dirgantara adalah hukuman yang tak terelakkan atas dosa masa lalu. Kemarahan rakyat mulai memuncak seiring dengan bertambahnya bencana yang terjadi. Banjir bandang yang menghancurkan rumah dan sawah mereka, disertai gemuruh sungai yang menyeramkan setiap malam, membuat mereka yakin bahwa ini semua adalah akibat dari dosa yang disembunyikan Prabu Malela. Rakyat, yang sebelumnya menghormati dan mencintai rajanya, kini mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Desas-desus tentang pengkhianatan Prabu terhadap Raden Dirgantara menyebar di kalangan penduduk, membuat mereka melihat Prabu Malela bukan sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi sebagai sumber kutukan yang menghancurkan kehidupan mereka. Ini semua karena dosa rajamu, teriak salah satu petani yang kehilangan seluruh keluarganya akibat banjir. Kemarahan mereka meluap, dan gerombolan rakyat mulai berbondong-bondong mendekati istana dengan membawa obor, senjata tajam, dan amarah yang menyala-nyala. Di dalam istana, situasi tidak kalah mencekam. Para pengawal mulai gelisah, takut akan amukan rakyat yang mengepung istana. Prabu Malela berdiri di aula besar dengan wajah yang tidak lagi menyiratkan ketegasan seorang pemimpin, melainkan kebimbangan dan ketakutan. Ia tahu bahwa rahasia masa lalunya telah menjadi beban yang tidak bisa lagi ia hindari. Apakah ini hukuman yang pantas untukku? Gumamnya pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh Putri Melati yang berada di sisinya. Istana yang dulunya megah kini menjadi simbol keruntuhan. Di luar, rakyat terus berteriak, menuntut pertanggungjawaban Prabu. Keluar, wahai pengkhianat, kau bukan raja kami lagi. Seru mereka dengan suara yang mengguncang tembok-tembok istana. Terpojok oleh tekanan dari rakyat dan teror dari roh Raden Dirgantara, Prabu Malela mulai menyadari bahwa tidak ada lagi tempat baginya untuk melarikan diri dari dosa yang telah ia perbuat. Putri Melati, dengan hati yang dipenuhi keteguhan dan cinta yang mendalam untuk rakyatnya, mengambil keputusan yang berat. Dalam keputusasaan melihat kerajaannya hancur dan rakyatnya menderita, ia memutuskan untuk menemui roh Raden Dirgantara di aliran sungai yang angker itu. Di malam yang gelap, ia berjalan sendirian ke tepi sungai, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Ketakutan menyelimuti hatinya, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang yang ia cintai, termasuk Anggalarang. Di bawah gemuruh air yang mengerikan, Putri Melati berdiri teguh, menyerukan nama Raden Dirgantara dengan suara bergetar.
"Wahai arwah yang dihormati, aku datang dengan rendah hati memohon belas kasihanmu," katanya sambil berlutut, air matanya mengalir di pipinya. Ia memohon agar dendam Raden dihentikan, mengingatkan bahwa rakyat yang tak bersalah kini menjadi korban dari amarah yang berkepanjangan. Dari dalam aliran sungai, perlahan muncul sosok Raden Dirgantara, tinggi menjulang dengan aura dingin yang menyelimuti sekelilingnya. Matanya yang bersinar tajam menatap Putri Melati, menembus ketulusan yang ada di dalam hatinya. "Kau adalah darah daging dari pengkhianat itu," suara Raden menggema. "Namun, aku melihat cinta yang murni di hatimu, cinta yang menyatukanmu dengan putraku, Anggalarang." Kata-katanya mengejutkan Putri Melati, yang terkejut bahwa roh itu mengetahui hubungannya dengan Anggalarang. Setelah hening sejenak, Raden melanjutkan, "Aku tidak ingin melihat darah lagi, tetapi pengkhianatan tidak bisa dihapus begitu saja. Jika kau ingin perdamaian, ada syarat yang harus dipenuhi." Raden mengajukan syarat besar, sebuah pengorbanan yang akan mengubah takdir keluarga kerajaan selamanya. Putri Melati, yang hatinya bergejolak antara rasa takut dan harapan, sadar bahwa pilihan ini akan menentukan masa depan semua orang di kerajaan Malela. Roh Raden Dirgantara, dengan suara yang bergema penuh amarah dan kesedihan, mengajukan tuntutannya kepada Prabu Malela melalui Putri Melati. "Hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini," ujar roh tersebut, suaranya bergema di tengah derasnya aliran sungai. "Prabu Malela, pengkhianat yang telah merebut segalanya dariku, harus menyerahkan hidupnya di aliran sungai ini. Hanya dengan begitu arwahku akan tenang, dan bencana ini akan berhenti." Tuntutan itu menggetarkan Putri Melati, yang memahami bahwa pilihan ini akan menghancurkan keluarganya. Namun ia juga tahu bahwa menolak permintaan ini berarti mempertaruhkan nasib seluruh rakyat kerajaan. Di istana, ketika kabar tentang syarat itu sampai kepada Prabu Malela, ia terdiam dalam keheningan yang panjang. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini berubah menjadi kelabu. Matanya memandang jauh seolah menembus masa lalu. Ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk dosa-dosanya. Namun, naluri manusiawinya membuatnya bergulat dengan ketakutan akan kematian. "Aku tidak takut mati," gumamnya pelan kepada dirinya sendiri. "Tetapi meninggalkan Melati dan rakyatku dalam kehancuran adalah hukuman yang jauh lebih berat." Para penasihat istana memohon agar ia mencari jalan lain. Namun dalam hati kecilnya, Prabu Malela tahu bahwa pengorbanan ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Kutukan Raden Dirgantara terus menekan. Semakin hari sungai meluap dengan kekuatan yang lebih dahsyat, menghancurkan apa saja yang berada di jalannya. Prabu Malela dihadapkan pada keputusan yang mustahil, memilih antara hidupnya atau nasib kerajaannya yang sedang berada di ambang kehancuran. Prabu Malela, meskipun sadar bahwa roh Raden Dirgantara tidak akan berhenti tanpa pengorbanan besar, tetap menolak tuntutan itu. Ia merasa bahwa menyerahkan hidupnya bukanlah jawaban yang bijak bagi seorang raja yang masih memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat dan keluarganya. "Tidak ada yang boleh menentukan akhir hidupku, bahkan arwah sekalipun," katanya dengan nada tegas di hadapan para penasihatnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa pasti ada cara lain untuk menghentikan bencana ini, sesuatu yang tidak melibatkan kematian atau pengorbanan sia-sia. Dengan segera, ia memerintahkan para dukun istana untuk mencari solusi alternatif, menggelar ritual dan upaya magis lainnya untuk menenangkan roh Raden Dirgantara. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia, dan bencana terus berlanjut, membuat rakyat semakin gelisah. Di tengah kekacauan itu, Anggalarang tiba-tiba muncul di hadapan istana. Dengan langkah mantap dan tatapan penuh dendam, ia membawa sebilah keris warisan Raden Dirgantara, simbol kehormatan keluarganya. "Prabu Malela," serunya dengan suara lantang yang menggema di aula besar istana, "kau telah mengambil segalanya dari ayahku, dan kini kau bahkan menolak untuk menebus dosamu. Aku, Anggalarang, putra Raden Dirgantara, menantangmu untuk bertarung." Tantangan itu mengguncang semua orang yang hadir. Putri Melati, yang berada di dekat ayahnya, memohon kepada Anggalarang untuk tidak melanjutkan, tetapi hatinya yang penuh dendam tidak bisa digoyahkan. Prabu Malela, yang terkejut dengan keberanian pemuda itu, merasa terpojok. Ia tahu bahwa menolak tantangan ini akan mempermalukan dirinya di hadapan rakyat dan keluarganya. Tetapi menerima berarti menghadapi amarah seorang anak yang telah lama menyimpan dendam mendalam. Suasana di istana menjadi tegang, dengan semua mata tertuju pada raja yang harus memutuskan nasibnya di tengah badai kebencian dan amarah. Di tengah gemuruh derasnya aliran sungai, Anggalarang dan Prabu Malela berdiri saling berhadapan,
memancarkan aura ketegangan yang terasa hingga jauh di sekitar mereka. Dengan keris di tangannya, Anggalarang menyerang penuh dendam. Setiap ayunannya membawa amarah yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Prabu Malela, meski usianya tidak lagi muda, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia menghindari serangan dengan kelincahan seorang prajurit yang berpengalaman, balas menyerang dengan pedang pusaka kerajaan yang gemerlap di bawah sinar bulan. Pertarungan mereka sengit dan intens, memercikan api dendam dan keberanian di antara derasnya air sungai yang seakan ikut meraung, menciptakan suasana yang mencekam. Setiap benturan senjata seolah menggema di seluruh lembah, menjadi saksi pertempuran antara masa lalu dan masa kini. Namun, di tengah pertarungan yang mematikan itu, suara lembut namun penuh ketegasan menggema, memecah fokus kedua pria yang saling bermusuhan. "Hentikan! Aku mohon!" teriak Putri Melati, yang tiba-tiba muncul di tepi sungai. Dengan berani, ia melompat ke tengah derasnya arus, berdiri di antara ayahnya dan pria yang dicintainya. Air sungai yang dingin membasahi pakaiannya, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia menatap keduanya dengan air mata yang mengalir, memohon agar pertarungan ini berakhir. "Ayah, Anggalarang, cukup sudah. Jangan biarkan dendam ini menghancurkan kita semua." Suaranya bergetar, tetapi penuh kepedihan yang mampu menyentuh hati. Kedua pria itu terdiam, senjata mereka tertahan di udara. Dalam momen itu, suara gemuruh sungai perlahan mereda, seolah alam pun memberi ruang untuk cinta dan pengorbanan yang ingin menyelamatkan segalanya dari kehancuran lebih lanjut. Dalam suasana yang penuh keheningan di tepi sungai, Prabu Malela akhirnya meletakkan pedangnya dengan tangan gemetar. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini tampak rapuh, seolah semua beban yang selama ini ia pendam mendesak keluar. Ia menatap Anggalarang dengan mata yang mulai berkaca-kaca, sementara suara gemuruh sungai menjadi latar yang mengiringi pengakuannya. "Kau benar, Anggalarang," ucapnya dengan suara berat. "Aku memang telah mengambil apa yang bukan milikku. Dendam Raden Dirgantara terhadapku beralasan. Aku adalah seorang pengkhianat, bukan hanya bagi ayahmu, tetapi juga bagi semua orang yang pernah mempercayai aku." Kata-kata itu mengalir seperti arus deras, membawa rasa bersalah yang selama ini terkubur jauh di dalam hatinya. Prabu Malela menundukkan kepala, tanda menyerah bukan hanya pada takdir, tetapi juga pada kebenaran yang tak lagi bisa ia sangkal. Ia kemudian memalingkan pandangannya ke arah sungai yang mengalir, seolah berbicara langsung kepada roh Raden Dirgantara. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Wahai Raden Dirgantara, sahabat sekaligus saudara yang pernah aku hianati, aku memohon maaf atas apa yang telah aku lakukan. Kutukilah aku seorang diri, tapi bebaskan rakyatku dari penderitaan ini." Anggalarang, yang sebelumnya dipenuhi amarah, kini terpaku oleh ketulusan pengakuan itu. Ia melihat sosok Prabu Malela bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai manusia yang dihantui oleh kesalahan masa lalu. Dalam momen itu, ada keheningan yang mendalam, seolah alam pun menunggu untuk menyaksikan apakah permintaan maaf itu cukup untuk menghentikan kutukan yang telah melanda. Prabu Malela berlutut di hadapan Anggalarang, gestur yang penuh kerendahan hati, mengisyaratkan bahwa ia siap menebus kesalahan apapun yang masih tersisa. Dalam suasana yang penuh kesedihan dan keheningan, Prabu Malela berdiri di tepi sungai, dikelilingi oleh rakyatnya, Putri Melati, dan Anggalarang yang menyaksikan dengan hati berdebar. Setelah pergulatan panjang dengan dirinya sendiri, ia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kerajaan dan rakyatnya. "Inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini," katanya dengan suara penuh keyakinan, meski raut wajahnya menyiratkan keperihan yang mendalam. Ia memandang Putri Melati dan berkata dengan lembut, "Melati, kau adalah kebanggaan dan cahaya hidupku. Jadilah pemimpin yang lebih bijak dari ayahmu." Kepada Anggalarang, ia berkata, "Jagalah dia. Jangan biarkan dendam menguasai hatimu seperti yang terjadi padaku." Prabu Malela perlahan melangkah ke tengah aliran sungai yang semakin deras, sementara doa-doa lirih mengalir dari bibirnya. Setiap langkahnya seolah menjadi pengakuan terakhir atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Ketika ia mencapai pusaran air di tengah sungai, ia berhenti, memandang langit malam yang penuh bintang, lalu menutup matanya. "Raden Dirgantara," serunya, "terimalah pengorbananku ini, dan biarkan rakyatku hidup damai." Dengan satu gerakan pasti, ia tenggelam ke dalam pusaran air, tubuhnya lenyap seiring dengan suara gemuruh sungai yang perlahan mereda. Saat itu juga,
Aliran sungai yang meluap berhenti dengan tenang, seolah amarah yang telah lama menguasainya kini padam. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan berlutut dengan air mata mengalir, merasa kehilangan pemimpin mereka, namun juga merasakan kedamaian baru yang menyelimuti tempat itu. Prabu Malela telah menyerahkan segalanya demi masa depan yang lebih baik. Setelah tubuh Prabu Malela lenyap ke dalam pusaran air, keajaiban terjadi. Arus sungai yang selama ini ganas dan mematikan mulai mereda, menjadi aliran yang tenang dan damai. Namun, tak lama kemudian, sebuah perubahan luar biasa terjadi di hilir sungai. Aliran air yang deras tiba-tiba terjun bebas dari tebing tinggi, menciptakan air terjun yang megah dengan gemuruh yang menggema hingga ke pelosok lembah. Penduduk yang menyaksikan dari kejauhan terperangah, menyadari bahwa air terjun itu bukan sekadar fenomena alam. Gemuruhnya terdengar seperti suara Prabu Malela yang memohon maaf. Sebuah nyanyian abadi yang menyampaikan pengorbanan dan penyesalan raja mereka. Suara itu membawa ketenangan bagi mereka, seolah roh Prabu Malela kini menjadi penjaga kerajaan dari balik keindahan air terjun. Penduduk pun mulai menyebut tempat itu Curug Malela, sebagai penghormatan kepada raja mereka yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan rakyatnya. Air terjun itu menjadi simbol pengampunan dan pengorbanan, tempat di mana kisah dendam dan cinta akhirnya berakhir dalam damai. Orang-orang yang datang ke curug merasa kehadiran Prabu Malela masih ada di sana, menjaga harmoni dan mengingatkan mereka untuk hidup dalam keadilan dan kerendahan hati. Di antara percikan air dan gemuruh yang tak pernah berhenti, kisah Prabu Malela terus hidup dalam ingatan rakyatnya, menjadi pelajaran bahwa kesalahan sebesar apapun bisa ditebus dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus. Curug Malela pun berubah menjadi tempat suci, di mana setiap tetes airnya mengisahkan perjuangan seorang raja yang menemukan kedamaian melalui penebusan dosa. Setelah pengorbanan Prabu Malela, Anggalarang berdiri di tepi Curug Malela, memandangi air terjun yang megah dengan gemuruhnya yang terus mengingatkan akan kejadian yang baru saja berlalu. Perasaan campur aduk menguasai dirinya. Dendam yang selama ini ia genggam erat kini telah sirna, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam kepada Prabu Malela. Ia melihat pengorbanan sang raja bukan hanya sebagai penebusan dosa, tetapi juga sebagai warisan keberanian dan cinta yang tidak egois untuk rakyat dan keluarganya. Dia adalah raja yang berani menghadapi dosanya sendiri, gumam Anggalarang dalam hati, merasakan penghormatan yang tumbuh untuk pria yang dulu ia benci. Namun, di balik rasa hormat itu, ada kesadaran bahwa keberadaannya di istana akan terus mengingatkan Putri Melati dan rakyat tentang masa lalu yang kelam. Dengan hati yang berat, Anggalarang memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Ia tahu bahwa kepergiannya adalah langkah terbaik untuk memberikan Putri Melati kesempatan untuk memimpin tanpa bayang-bayang konflik masa lalu. Sebelum pergi, ia bersumpah di hadapan Curug Malela, "Aku akan menjaga perdamaian tempat ini dan melindunginya dari siapapun yang berani merusak warisan ini." Dengan langkah mantap, ia meninggalkan istana, membawa kenangan tentang cinta yang tak bisa ia miliki dan rasa hormat yang baru terhadap raja yang telah menunjukkan kepadanya makna sejati dari pengorbanan. Meski jauh dari istana, Anggalarang hidup sebagai pelindung tak resmi dari Curug Malela, memastikan tempat itu tetap menjadi simbol perdamaian dan pelajaran bagi semua yang datang ke sana. Dalam kesendiriannya, ia tetap membawa semangat Prabu Malela di dalam hatinya, menjadikan kisah sang raja sebagai kompas moral dalam menjalani sisa hidupnya. Seiring berjalannya waktu, kisah pengorbanan Prabu Malela dan kehadiran Curug Malela menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penduduk desa yang tinggal di sekitar curug percaya bahwa tempat itu kini dijaga oleh roh-roh pelindung, termasuk arwah Prabu Malela yang telah menyatu dengan aliran air terjun. Keyakinan ini membawa penghormatan yang mendalam terhadap curug, menjadikannya tempat suci yang dipenuhi dengan aura sakral. Para tetua desa memperingatkan bahwa siapapun yang tidak menjaga kesopanan di Curug Malela, entah dengan berkata kasar, merusak alam, atau berperilaku tidak hormat, akan menghadapi amukan roh penjaga yang tidak akan segan-segan menghukum mereka. Cerita-cerita tentang orang-orang yang mengalami musibah setelah melanggar aturan di curug mulai bermunculan, memperkuat kepercayaan bahwa tempat itu harus dihormati. Cerita ini menyebar jauh melampaui desa, menarik perhatian para pelancong dan peziarah yang datang tidak hanya untuk melihat keindahan Curug Malela, tetapi juga untuk merasakan kedamaian spiritual yang terpancar dari tempat tersebut. Mereka membawa sesaji berupa bunga dan dupa, memohon perlindungan dan keberkahan dari roh penjaga. Dalam hati mereka, Curug Malela bukan hanya sekadar air terjun, tetapi juga simbol pengorbanan, pengampunan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Anak-anak desa sering diajarkan untuk menghormati curug sejak dini,
menjadikannya bagian dari identitas budaya mereka. Tempat itu tetap megah dan misterius, dengan gemuruh airnya yang tak pernah berhenti, seolah menjadi pengingat abadi akan kisah cinta, dendam, dan pengorbanan yang telah melahirkan harmoni baru di wilayah tersebut. Setelah kehilangan ayahnya, Putri Melati merasa hatinya tertambat pada Curug Malela. Ia tidak lagi memandang istana sebagai rumahnya, melainkan curug yang megah itu, tempat di mana pengorbanan besar ayahnya terjadi, sekaligus menjadi simbol perdamaian bagi kerajaan. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk meninggalkan gemerlap kehidupan istana dan memilih tinggal di dekat curug. Ia mendirikan sebuah pondok sederhana di kaki tebing, tak jauh dari air terjun, dan mendedikasikan hidupnya untuk menjaga kesucian tempat itu. Putri Melati meyakini bahwa keberadaan curug tidak hanya mengalirkan air bagi kehidupan, tetapi juga membawa pesan pengorbanan dan cinta yang abadi. Ia menghabiskan hari-harinya dengan doa-doa, memohon kedamaian bagi arwah ayahnya dan kesejahteraan bagi rakyat yang ia cintai. Di dekat curug, Putri Melati membangun sebuah altar kecil, dihiasi dengan batu-batu yang diambil dari sungai dan bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitarnya. Altar itu menjadi tempat baginya untuk mengenang sang ayah, Prabu Malela, serta pengorbanannya yang besar. Setiap pagi, ia datang ke altar, membakar dupa, dan menaburkan bunga sambil memanjatkan doa-doa penuh ketulusan. Kehadiran Putri Melati di curug menjadi inspirasi bagi penduduk desa, yang sering datang untuk meminta nasihat atau sekadar mencari ketenangan. Hingga akhir hayatnya, Putri Melati tetap setia menjaga curug sebagai penjaga spiritualnya. Ketika ia akhirnya berpulang, rakyat mendirikan tugu kecil di dekat altar untuk mengenang seorang putri yang mendedikasikan hidupnya demi cinta, kedamaian, dan harmoni di tanah yang ia cintai. Hingga kini, kisah Putri Melati tetap hidup dalam ingatan rakyat, menjadi simbol kelembutan dan kekuatan yang menyatu di bawah gemuruh Curug Malela. Curug Malela kini tidak hanya dikenal sebagai sebuah air terjun megah yang menghiasi alam, tetapi juga sebagai monumen hidup yang memancarkan makna pengampunan dan pengorbanan. Gemuruh air yang terus mengalir dari tebing tinggi menjadi simbol suara Prabu Malela yang abadi, menyerukan pesan tentang keberanian untuk menghadapi kesalahan dan menebus dosa demi kebaikan bersama. Penduduk desa yang tinggal di sekitar curug selalu menyambut pagi dengan rasa syukur, memandang air terjun itu sebagai anugerah alam sekaligus pengingat atas pelajaran berharga yang diwariskan oleh leluhur mereka. Bagi mereka, setiap tetes air yang jatuh dari curug membawa cerita tentang cinta yang melampaui dendam, tentang hati yang rela berkorban demi masa depan yang lebih baik. Para pelancong yang datang dari jauh merasa tersentuh oleh aura sakral yang meliputi Curug Malela. Mereka bukan hanya datang untuk menikmati keindahan alaminya, tetapi juga untuk merenungkan kisah yang menyelimuti tempat itu. Banyak yang percaya bahwa berada di dekat air terjun ini membawa ketenangan jiwa, seperti disentuh oleh keagungan pengorbanan yang pernah terjadi di sana. Anak-anak desa sering berkumpul di tepi sungai, mendengar kisah yang diceritakan oleh para tetua tentang Prabu Malela, Putri Melati, dan Anggalarang. Kisah itu terus hidup, mengalir bersama arus Curug Malela, mengingatkan setiap generasi bahwa cinta dan pengorbanan memiliki kekuatan untuk mengatasi dendam dan menciptakan harmoni yang abadi. Dalam gemuruh airnya, Curug Malela terus berbicara, menjadi saksi dari keindahan hati manusia yang mampu menebus masa lalu dan membangun masa depan.